البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Makanya sering di dalam kitab-kitab lughah itu para ulama ketika mendatangkan contoh untuk syarat, kan kita sudah melewati masalah syarat itu, fi'il syarat, jawabus syarat. Contoh yang paling termasuk yang paling terkenal mereka datangkan apa? In tajtahid tanjah. Kalau engkau bersungguh-sungguh, engkau akan sukses. Nah, memang itu sering mereka sebutkan untuk menyemangati para murid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas masalah apa itu? Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang sangat agung, yang sampai-sampai disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Saidul Khatir. Beliau mengatakan, ketika aku mendalami hadis ini, hampir-hampir aku pingsan melihat mendapati apa besarnya kandungan dari hadis ini. Makanya ini termasuk apa? Hadis-hadis inti yang diajarkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah itu. Diberkahi memang kitab ini, walaupun kitab Arba'iniyat banyak sekali. Tapi memang yang Imam Nawawi dengan taufik dari Allah dan dengan keikhlasannya, alhamdulillah, beliau mendapatkan hadis-hadis inti di dalam perwakilan dari sekian banyak hadis istilahnya. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata lawijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai' lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini, kalau mereka berkumpul bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu dengan suatu manfaat bisyai', mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan yang telah Allah tetapkan untuk kamu dapatkan. Menunjukkan apa? Bahwasanya kebaikan itu di tangan Allah semata dan dengan seizin Allah semata. Maka dari sini apa? Sejak kecil anak disuruh untuk apa? Diajari, ditanamkan di dalam jiwa mereka untuk bertawakal hanya kepada Allah. Agar mereka siap dengan apa? Segala macam kejadian yang ada. Karena apa? Terkadang walaupun orangnya sudah besar dan dia itu pandai, dia menjadi mahasiswa di sekolah-sekolah yang tinggi, ketika uang terlambat bingung dia, pusing, waduh mati aku ini. Nggak jadi belanja ini, nggak jadi belanja itu, karena uang terlambat. Kenapa? Karena walaupun dia pandai tapi dia tidak ditanamkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai', kalau mereka berkumpul untuk membahayakan kepadamu dengan suatu bahaya, maka mereka tidak akan mampu. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu dengan kecuali dengan suatu perkara yang telah Allah tetapkan untuk menimpa dirimu. Ini juga apa? Perintah untuk tawakal hanya kepada Allah, dan ketawakalan yang ini mendatangkan apa? Menumbuhkan keberanian. Terserah mereka berapa orang, aku tidak takut. Semuanya di tangan Allah Ta'ala. Ubun-ubun di tangan Allah dan nasibku di tangan Allah. Kalau ditakdirkan aku tidak masuk rumah sakit, nggak akan aku masuk rumah sakit. Kalau ditakdirkan mereka yang kalah, mereka yang kalah. Itu menumbuhkan apa? Keberanian. Maka jangan heran anak-anak di zaman Rasulullah SAW adalah apa? Mereka adalah para pemberani. Seperti yang dikisahkan apa itu? Mu'ad dan Mu'awid ibni Afra. Yang mereka berdua ini, padahal mereka belum diizinkan untuk apa? Untuk perang. Tapi mereka datang di perang Badar, berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal itu? Sementara Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku menyesal seandainya yang di sampingku adalah anak-anak yang gagah dan besar. Kenapa anak-anak kecil macam ini? Sementara yang satu masih menyeret pedangnya. Tapi memang pemberani-pemberaninya ya. Berani untuk baik. Ya, terus beliau tanya, wahai anak saudaraku, apa yang mau kamu lakukan dengan Abu Jahal? Terus dia mengatakan, wahai paman, aku dengar dia mencaci Rasulullah. Oh, enggak akan badanku berpisah dengan badan dia sampai salah satu dari kami yang mati. Oh, kalimat dewasa, padahal masih kecil. Ini tipe-tipe yang akan apa? Akan memenangkan umat, bukan tipe yang dikit-dikit menangis minta lollipop. Wah, itu lain. Itulah beda hasil pendidikan Rasulullah dengan pendidikan apa? Pendidikan orang-orang yang duniawi. Baik. Ternyata betul mereka berperang sampai apa? Sampai Abu Jahal mati. Baik. Dan beberapa kisah yang lain yang banyak. Seperti kisah siapa? Ibnu Zubair, walaupun masih kecil, keberaniannya luar biasa, dan masih banyak contoh-contoh yang semacam itu.
Juga seperti siapa itu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW masuk ke surga Firdaus. Siapa itu namanya? Astagfirullahaladzim. Terlupakan dia. Dia masih kecil, tapi apa? Bukannya dia sibuk nonton film atau nonton Tetris atau apa, bahkan apa? Dia nonton perang Badar, masih kecil. Ternyata kebetulan dia terkena apa? Ya Harithah, namanya Harithah. Ternyata dia terkena panah siapa? Panahnya Habban bin Ariqah, si orang kafir itu. Kena lehernya. Akhirnya si ibu tanya, "Wahai Rasulullah, kabarilah saya tentang Harithah, di mana dia? Kalau memang dia di surga saya sabar. Tapi kalau dia tidak di surga, maka Anda akan lihat apa yang saya lakukan nanti." Yaitu biasa pada zaman itu banyak meratap dan sebagainya. Sebelum datangnya apa perintah untuk larangan untuk meratap. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Ummu Harithah, apakah Anda sedang mengigau? Apakah surga hanya satu? Surga itu banyak. Sementara Harithah dia di surga Firdaus." Masya Allah. Padahal masih kecil dan sekedar nonton, dapat barokahnya. Karena mati syahid di situ. Taib, itu menunjukkan keberanian anak-anak. Dan itu bagus. Taib. Kemudian Rasulullah melanjutkan kesimpulannya apa? Inti dari pembahasan ini, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering, yaitu tidak ada lagi perubahan. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Ini mencakup masalah apa? Masalah bahaya dan keamanan, masalah rizki dan segala perkara-perkara yang lain. Kalau ditetapkan aku masih hidup, maka pasti rezeki itu ada. Kalau ditetapkan aku itu selamat, maka segala bahaya itu tidak akan menimpa diriku, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sangat membantu anak untuk apa? Tidak takut ketika sendirian, tidak takut ketika di dalam gelap, tidak takut ketika mendengar suara-suara yang aneh. Nah, itu yang seharusnya. Maka orang yang walaupun jelas kita yakin jin itu ada, jangan diajari dengan ajaran aklaniun. Kamu jangan takut, jin itu tidak ada. Ini ajaran yang salah. Kita katakan jin itu ada tapi kamu jangan takut. Nah, itu harusnya. Maka seperti sebagian anak itu, karena dia sudah terlanjur diajari berani, begitu diganggu dengan suara-suara yang aneh, bukannya dia lari, didatangi itu. Mana dia? Sementara yang lain, wah, ada suara dikit langsung sembunyi di kolongnya. kolong katil. Nggak perlu takut kalau kamu penakut, walaupun di kolong katil jin akan nampak aja. Nggak ada gunanya lari. Maka lebih baik apa? Kita tanamkan di hati anak kita, walaupun kita mati melawan jin, lebih baik mati sebagai pemberani daripada mati sebagai pengecut. Nah, itu lebih bagus. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Laki-laki. Harithah. Ada beberapa sahabi namanya Harithah, semuanya laki-laki. Zaid bin Harithah, abahnya sahabi bukan ya? Wallahu a'lam. Kemudian Harithah bin Nu'man yang dijuluki sebagai apa? Orang yang berbakti pada ibunya, laki-laki, tapi dia besar. Yang ini yang kecil.